Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang himpunan untuk kelas 7 semester 1. Oke, langsung saja ke konsep himpunan ya. Apa sih itu himpunan? Oke, himpunan adalah kumpulan atau kelompok ya. Himpunan atau kumpulan dalam kelompok dalam matematika itu disebut himpunan ya. Di sini ada contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Oke, yang pertama ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus ya. Kenapa kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus itu merupakan himpunan? Karena di sini kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus ya, contohnya si Budi lahir pada bulan Agustus, maka kumpulan siswa ada si Budi, si Tono yang lahir pada bulan Agustus. Pokoknya orang ya yang lahir, siswa yang lahir pada bulan Agustus itu siapa saja. Untuk yang kedua ada kumpulan siswa laki-laki. Oke, untuk di sekolah itu pasti jelas ya, ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Siswa laki-laki contohnya si Budi, si Anton, si Tono ya, si Asep dan lain-lain ya. Sudah jelas ada anggotanya. Untuk yang ketiga ada kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ya, jelas ada kan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Contohnya ada mangga, manggis, ada melon, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Oke, di kota-kota di Indonesia yang diawali di huruf S seperti Solo, Semarang, ya, dan masih banyak lainnya. Yang kelima adalah kumpulan binatang yang berkaki dua. Oke, kumpulan binatang yang berkaki dua yaitu jelas ada ya, contohnya seperti ayam, burung, ya, ayam, burung, bebek, dan masih banyak lainnya. Yang keenam adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Oke, kumpulan negara di Asia Tenggara yaitu anggotanya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Oke, next kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Oke, ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa kumpulan kota-kota besar di Indonesia itu bukan himpunan? Karena di sini itu besarnya bagaimana? Besarnya luasnya berapa kilometer? Di Indonesia kan kota-kotanya itu besar. Ya, ada Jakarta, ada Kota Bandung, ada Bogor, dan lain-lainnya. Tapi kan di sini nggak tahu besarnya itu berapa ukurannya. Jadi besarnya itu relatif ya. Jadi kumpulan kota-kota besar di Indonesia bukan termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia juga termasuk bukan himpunan karena kayanya itu mempunyai uang berapa ya. Kita kan nggak tahu, atau orang kaya itu hanya orang yang mempunyai mobil, rumah, kita nggak tahu ya. Jadi kaya juga termasuk relatif. Jadi kumpulan orang kaya bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, nih kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Apakah hanya yang bisa matematika saja, yang bisa bahasa Indonesia? Pandai itu relatif, ya. Jadi menurut si A, si B itu pandai, tapi menurut si B itu tidak pandai. Pandaian si D. Contohnya seperti itu. Ya, untuk yang keempat ada kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Oke, gunung di Indonesia itu banyak nak dan tinggi-tinggi. Tapi di sini nggak tahu tingginya itu berapa mdpl ya. Berapa ukurannya berapa kita nggak tahu berapa tingginya. Jadi tingginya itu tidak jelas ketentuannya itu berapa. Makanya kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia bukan termasuk himpunan. Selanjutnya, yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa juga bukan himpunan, karena mungkin aja kamu menyukai pelajaran matematika, tapi teman kamu tidak menyukai matematika. Maka ini juga bukan termasuk himpunan, ya, karena anggotanya tidak jelas, ya. Untuk yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Nah, kumpulan makanan yang lezat juga bukan himpunan. Kenapa? Contohnya, ya kamu menyukai mie, kata kamu mie itu enak, tapi kata teman kamu mie itu tidak enak, enak kan sayur ya. Jadi makanan lezat ya, kata makanan lezat itu juga termasuk bukan himpunan. Oke. Oke, dari sini kita dapat simpulkan kalau kumpulan yang termasuk himpunan dia mempunyai anggota yang jelas, datanya jelas. Tetapi
Kalau kumpulan yang bukan himpunan, datanya tidak jelas ya, anggotanya tidak jelas karena kayak mempunyai kata-kata sifat besar, kaya, pandai, tinggi, dan lain-lain. Oke, di sini ada contohnya lagi nih. Nah, coba amati contoh himpunan berikut. Himpunan sayur-sayuran, anggotanya ada kacang panjang, buncis, bayam, dan kecamba. Ya, untuk yang kedua, himpunan buah-buahan, anggotanya ada nanas, jeruk, apel, dan mangga. Ya, yang ketiga, himpunan ikan, anggotanya ada tongkol, gurami, lele, dan mujair. Ya, yang keempat, himpunan bumbu dapur, anggotanya ada bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Oke, berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, untuk yang pertama tadi, himpunan sayuran, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecamba. Untuk yang kedua, anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Untuk yang ketiga, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Iya, jelas karena tongkol merupakan anggota himpunan dari ikan, ya. Yang keempat, mangga bukan anggota dari himpunan ikan. Oke, karena mangga merupakan anggota himpunan dari buah-buahan. Selanjutnya, untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, ya coba kita lihat di sini, mangga adalah anggota himpunan dari buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga, jadi kayak huruf E artinya elemen ya buah-buahan. Ya, untuk yang kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur dan dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan tongkol ya. Dengan tongkol itu lambangnya seperti huruf E lagi, kemudian disilang bumbu dapur. Oke, cukup sekian pengertian tentang konsep himpunan ya, dimana yang termasuk kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Semoga kalian mengerti. Terima kasih.